Om Swastiastu, Semeton Bali Express, selamat siang. Jumpa kembali dengan kami di acara live. Dan di depan kami sudah ada Anak Agung Ngurah Lanang Agung Ananda atau Master Lan Ananda. Nah, beliau ini Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia Bali. Nah, ini kebetulan ada isu menarik seputar kesurupan massal beberapa waktu lalu. Nah, berhubung kami sudah dengan beliau, nah ini melihat kesurupan massal beberapa waktu lalu, bisa dijelaskan dari kacamata hipnotis, silakan. Kesurupan sama kerauhan, sebelum saya masuk jelaskan dari kacamata hipnotis itu, kita bicara dulu dari kulturalnya Bali ya. Kalau kerauhan itu biasanya kan terjadi di dalam pura. Nah, terus kemudian kalau kesurupan itu bisa terjadi di mana-mana. Ini yang akan kita bedah dua hal, kesurupan dan kerauhannya. Pertama, kita berbicara dari sisi kerauhan. Kerauhan itu adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Bali ketika melakukan sebuah upacara di dalam pura. Itu kan yang dimaksud kerauhan ya. Nah, sekarang fenomena yang sering terjadi di masyarakat Bali itu adalah terjadinya kesurupan. Nah, saya tidak mengidentifikasi yang mana saja. Ada kesurupan di sekolah, penyebabnya saya tidak akan membahas. Ada kesurupan yang paling tren yang saya lihat adalah kesurupan yang terjadi yang pada siswa-siswa yang sedang berdharma wisata ke Bali. Ini kan yang menjadi heboh, kesurupan ini yang kemudian saya nggak tahu apakah rekan-rekan media yang mengeksposnya menjadi kerauhan yang viral, kesisipan, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah kesurupan itu kalau kami praktisi hipnosis melihatnya terjadinya sebuah konversi emosi atau terjadinya split personality. Bagi kawan-kawan yang berhubungan dengan ilmu kejiwaan pasti paham dengan istilah ini. Simpelnya caranya begini, terjadinya di mana kesurupan ini? Kalau yang saya baca terakhir-terakhir ini dari Bali Express ini, kan kesurupannya itu terjadi di dalam toko. Ini kesurupan atau kerauhan, masyarakat Bali menganggapnya sebagai kerauhan. Ini saya luruskan dulu. Ketika Anda berbicara kerauhan, terjadinya di dalam toko, betaranya nih tekel, masa betara PT oleh-oleh nih kalau ngeligihin nak biasa, pasti sing kerauhan tuh. Kalau ada yang mengatakan itu kerauhan, berselewat tuh ke dewan-dewannya itu kayak judul lagu hobi kerauhan itu. Sorry to say, kalau kami orang hipnosis nggak nganggap itu kerauhan, itu kesurupan. Asal katanya surup, biasa bahasanya bahasa Jawa, datangnya dari Jawa. Ini kok lemo Jawa bisa kerauhan Bali kengken nih. Ada yang mengatakan ini rencangan ini datang marah karena menginjak segan dan lain sebagainya. Rencangan betara-betara itu kalau dari kacamata hipnosis tidak sebodoh orang yang memberi pandangan itu. Ini kesurupan. Kesurupan itu disebabkan adalah split personality atau terjadinya gangguan kejiwaan yang muncul dari pikiran bawah sadarnya. Penyebabnya macam-macam, mulai depresi, ya, terus kemudian emosi yang tak tersalurkan, terus kemudian ada lagi stres, dan yang lain sebagainya. Bagi masyarakat Bali yang mengatakan, oh ini orang nggak ngerti, di Bali ini tengah. Saya percaya, Bali ini tengah. Tetapi kesurupannya jangan di sebuah toko oleh-oleh. Anda harus melihat persoalan kejiwaannya. Mereka tur ke Bali, ingin datang ke Bali, teman-temannya berangkat ke toko oleh-oleh. Si anak ini bawa bekal nggak? Hal yang simpel seperti itu. Karena saya sering melihat kejadian seperti ini. Siswa mengalami kesurupan di sekolahnya menjelang ospek atau menjelang masa perkenalan itu. Karena kebetulan adalah alumni saya dan anggota PKHI, bosnya langsung dilihat, dicek datanya, ternyata belum bayar uang administrasi. Stresnya ini, tidak ada output, mau cerita sama teman tidak bisa ini, meledaklah, hanya membutuhkan satu pemicu kok untuk menjadi hal seperti itu. Karena apa?
Di pikiran bawah sadarnya sudah terpendam emosi itu. Ini ketika meledak 90% mengendalikan tubuh. Makanya bisa dan lain sebagainya. Karena si anak atau siapapun yang mengalami kesurupan sudah ada yang namanya belief system di pikirannya, Chris. Jadi sudah percaya di Bali itu tenget. Ada kalau dari agama lain menganggap Bali itu kutukan dan lain sebagainya. Ada sebuah ledakan emosi. Dalam dunia hipnosis itu ada dua. Ketika manusia mengalami tekanan, depresi, stres, dan lain sebagainya, dia hanya mengalami dua hal yang akan dilakukan. Yang pertama, namanya fight. Dia melawan. Ya. Jadi prosesnya ketika ada depresi, tekanan keras, dan lain sebagainya, anak-anak itu melawan. Ada pakai tindik. Ya. Kemudian ada yang mabuk-mabukan, menunjukkan bahwa ini stres disebabkan oleh keluarga. Hal-hal seperti ini adalah sifat melawannya. Kemudian ada yang flight. Flightnya gimana ketika orang depresi? Ada yang tidur, ada yang mabuk-mabukan, dan yang ini kebetulan ada yang kesurupan. Jadi kalau dari kacamata hipnosis, 2 juta% kami nggak percaya bahwa itu adalah akibat daripada rencangan pura. Nggak separah itu, nggak sebodoh itu. Itu kira-kira pandangan saya. Ada lanjut aja, Chris. Berarti artinya bukan 100% itu sangkut pautnya dengan hal mistis nih. Boleh dihubungkan dengan hal mistis. Hal mistis tersebut pun kemudian akan mempengaruhi pikiran bawah sadar. Tetapi ini bukan mistis. Dari situasi yang saya lihat. Ada puluhan anak-anak kesurupan ketika sedang melakukan demo. Ini kan terjadi flight. Dia pergi atau dia melakukan fight. Melakukan perlawanan. Anak-anak kok disuruh mendemo. Gurunya sendiri. Dan kemudian guru-guru ini punya kepentingan. Ada yang merasa ini itu. Bahwa kemudian caranya diselesaikan dengan cara ngetisin Tirto dan lain sebagainya. Ingat, yang penting gak harus pemangku yang sesungguhnya pakai pakaian pemangku ketisin Tirto. Otoritasnya tinggi. Anak itu langsung sadar kok. Jangan dipikir nanti orang yang ngetisin Tirtonya itu sakti. Tapi itu caranya salah satu menyelesaikan teknik-teknik orang yang kena kesurupan atau kesurupan massal. Nah, ketika kesurupan itu menular ke teman-temannya ikut panik, semua kesurupan. Jadi caranya kalau menghadapi orang kesurupan harus tenang. Pisahkan yang kesurupan sama yang tidak kesurupan. Yang kesurupan ini sikat langsung. Misalnya contohnya kalau teknik modern, kalau dia cewek yang kesurupan, yang paling sering kesurupan, sebut aja langsung yang hal-hal yang membuat konsentrasinya terganggu. Celanamu kelihatan, celana dalammu kelihatan, atau BH-mu kelihatan. Langsung permalukan gitu, dia sadar. Serang di egonya dia di sana. Ketika dia sadar, udah. Itu udah ada itu rencang betara itu yang datang ke sana. Boleh betara, kok gitu-gitu. Di situasi itu, siapa aja yang ngomong seperti itu. Buktikan sama saya itu bukan rencang betara, itu kok gitu. Itu kesurupan murni. Gitu Pak Chris. Nah, ini menarik tadi, Ji. Nah, apakah kesurupan tersebut bisa menular atau enggak? Sangat. Ada orang kesurupan. Nggak usah jauh-jauh. Nih Chris nih dulu pemain punk nih. Ya. Kesurupan itu prosesnya sama kayak Anda nonton musik. Anda nonton musik di satu tempat underground jeduk. Pertama kita minum santai biasa. Teman di sebelahnya kita goyang. Ya. Ketika dia goyang, yang di sebelahnya lagi goyang, makin keras musik itu makin keras goyang. Proses otaknya kita menerima kesurupan persis sama. Tidak usah jauh-jauh. Kumpulin 10 orang, suruh 1 orang ketawa ngakak. Ngakak tanpa sebab ketawa loh. Saya baru ngomong ketawa, yang lain udah ketawa. Ngakak ketawa. Semua ngakak, yang lainnya ketawa kok. Karena resapan teknik otaknya kita membuka filter mentalnya seperti itu. Kalau Anda percaya silahkan dicoba. 10 orang di satu tempat ketawa sendiri. Tidak usah dikasih tahu teman-temannya yang lainnya ketawa. Karena itu gelombang. Nular. Nah, kalau ada orang kesurupan, gitu ada yang kesurupan, gurunya jangan ikut-ikut sok jadi dukun, mengeluarkan ilmu ini, itu, dan lain sebagainya. Cukup dipisahkan yang paling simple. Setelah itu, ancam atau permalukan dia dengan cara yang masuk akal, yang manusiawi. Misalnya contoh, rokmu kesingkap itu. Begitu dia memperbaiki rok, berarti filter mentalnya tertutup.
Sudah selesai itu kesurupan, tidak usah diselesaikan lagi. Yang kedua, kalau kesurupan itu disebabkan karena sebuah penyakit. Salah satu murid saya membuat sebuah tulisan di mana disebut dengan kerauhan patogen. Kerauhan patogen itu di Bali kesurupan itu ada. Bebai contohnya. Ya, dalam ilmu balian-balian di Bali itu ada namanya bebai. Perilaku orang kena bebai itu mirip kayak orang kesurupan nggak? Ayo. Mungkin ada yang hadir di sini para balian atau ini. Sama nggak? Sama. Kesurupan loh itu. Berbeda ketika itu ada di dalam pura dengan upacara yang besar, nedonin betara, terus kemudian ngayat betara, tedon betara, perilakunya sudah pasti berbeda. Tadi Chris kan menanyakan, kalau yang seperti ini gimana gitu. Kelihatan kok caranya membedakan. Kalau sudah betara, pasti urusannya singkat, simpel, dan jelas. Ya, kalau sudah betara ngomongin togel, sing ada betara ngurus togel, asan sing ada dunia togel di dunia di pura-pura itu jangan disalahkan. Jadi jangan diseret budaya itu menjadi berbeda, diakulturasikan dengan sesuatu yang negatif. Itu Om Kris. Nah, mungkin tadi terakhir mungkin yang menarik tadi, ada pesan nggak kepada masyarakat agar kesurupan itu tidak terus dikaitkan dengan hal mistis? Oh, sangat ada. Jadi masyarakat itu kita jaga budaya ini. Saya jelaskan dulu ya tentang kerauhan. Kerauhan itu ada beberapa hal. Ada kerauhan dewa, ada kerauhan patogen yang dianggap, atau ada kerauhan yang secara sengaja dibuat. Contohnya kerauhan dewa itu. Ketika kita berbicara, ada petunjuk dan lain sebagainya. Tidak serta-merta begitu pemangku masuk ke sebuah pura langsung mendapatkan petunjuk. Tidak serta-merta seperti itu. Jadi pasti ada sebuah ritual yang harus dilakukan untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan. Di Bali ini kultur, di Bali ini budaya, belief sistemnya tertanam kuat di pikiran bawah sadarnya. Nah, ketika di pikiran bawah sadarnya sudah tertanam, jadi sudah pasti itu terjadi. Kalau tidak ada di pikiran bawah sadarnya, tidak bisa terjadi. Nah, Banten itu hanya menguatkan beliefnya. Dimunculkan, itu kerauhan dewa. Tapi kalau seandainya kerauhan patogen, kita sebutkan bahwa di sana disebabkan seperti misalnya bebai. Terus kemudian Anda pergi ke sebuah tempat, energi negatifnya Anda tangkap. Ini kerauhan patogen. Ini bukan unsur dewa. Jadi ada patogen, sesuatu yang negatif yang terjadi di pikiran bawah sadarnya. Tetapi orang yang memiliki pikiran bawah sadarnya bagus tidak akan mengalami hal tersebut. Jadi kualitas hidupnya sudah terkendali. Ada juga kerauhan yang disengaja. Ini saya membaca tulisan salah satu murid saya, di mana dikatakan di sana, seperti tarian Sanyang Jaran, menari di atas api. Terus kemudian ini adalah kerauhan yang disengaja, ada Bantennya, bagian daripada budaya. Sehingga mereka yang kerauhan itu tidak mengalami kepanasan. Pasti pertanyaannya gini, kok enggak panas ya? Iya, orang kerauhan itu aktif di pikiran bawah sadar. Filter mentalnya kebuka. Dia tidak merasakan api ataupun senjata tajam. Di sini dalam dunia hipnosis, saat orang kerauhan itu digunakan, disebut dengan coma state. Digunakan untuk melakukan operasi tanpa menggunakan anestesi. Jadi tidak perlu dibius lagi. Ditoreh langsung, diobatin dan lain sebagainya. Di dunia hipnosis menggunakan itu. Gelombangnya sama. Di gelombang theta namanya, Chris. Gitu. Ada pertanyaan? Nah ini kesurupan itu kan ini selalu menarik. Nah, efek setelah sadar itu bagaimana kondisi korban? Dan ada nggak perawatan khusus untuk korban? Maksudnya yang kesurupan itu. Yang harus ditangani adalah kondisi korban itu kalau seandainya kesurupannya itu tidak berhenti-berhenti. Lebih daripada 1 jam kesurupannya tidak berhenti. Itu sudah pasti bukan kerauhan dewa. Itu bisa jadi kalau di Bali saya hubungkan dengan kultural dan budaya. Itu disebut dengan bebai dewa. Jadi kayak orang kerauhan nih. Kayak orang, dia bisa menyebutkan, saya punya kok pasien datang ke sini, kesurupan, wah semua bertaruh dipanggil dan lain sebagainya, sampai bertaruh di
desa penari itu disebut namanya, ada underground betara dewa di sana itu. Di desa penari itu saya dengar itu, dia kesurupan ketika kita obatin. Ini orang ngalamin bipolar, orang mengalami depresi, psikosomatis. Nah, bisa nggak diobatin? Yang perlu diobatin setelah dia kesurupan tersebut adalah kalau seandainya kesurupannya itu panjang, nggak putus-putus, lebih daripada 1 jam lah. Itu bisa menyebabkan saraf parasimpatik terputus, dol, lantas gitu, gila jadinya. Jadi kalau seandainya seperti itu baru ya obatin lah. Suruh dia latihan meditasi, suruh dia kalau ke romonya. Kemudian pasti ada orang nanya, apakah kesurupan itu hanya berlaku untuk orang beragama Hindu, orang Bali? Enggak kok. Sekarang ciri-ciri orang kesurupan atau kerauhan yang mirip ya. Kita lihat ya bisa. Air liur keluar, ya, ingus keluar, air mata keluar. Itu miliknya orang Bali nggak? Enggak. Kesurupan di semua agama ada kok. Tapi dia tidak menyebutkan kesurupan. Mereka justru mengatakan itu kusyuk. Salah satu di Nasrani, ya, salah satu gereja di Nasrani yang pernah saya saksikan, mereka berdoa saking kusyuknya, menangis kok sambil menyanyi dengan menyebutkan nama Tuhan. Ini sama, gelombangnya sama, persis sama, nggak ada bedanya, semua diteta. Terus kemudian di Islam ada nggak ketika doa-doa tertentu, ya Allah, dalam keadaan dia menangis memohon sesuatu, dia turun di gelombang theta. Justru ini biasanya doa dikabulkan karena kekuatan pikiran bawah sadarnya yang mengakses ke alam semesta. Kami percaya itu hipnosis. Nah, kerauhan ini gimana? Ini patogen. Ini sakit. Emosi yang tidak terkendali saking marahnya. Kalau tidak percaya, Anda kan wartawan nih, tinggal dicek itu, ya. Cek siapa yang kerauhan itu, siapa bapaknya, siapa ibunya, cari apa akar masalahnya. Dia punya akar masalah nggak? Ini dah pemicunya. Tapi terjadinya kebetulan di Bali. Orang Dharma Wisata kan bukan semua pasti dalam keadaan kondisi senang. Ada yang kekurangan duit, masuk ke toko oleh-oleh jadi kesurupan. Ada kurang ini. Yang sial itu kan kalau yang punya toko oleh-olehnya itu nggak tahu di mana nih gua kurang, bantan-bantannya dinaikin gitu loh. Genap aturannya. No, itu bukan kerauhan betara itu menurut saya, Dewa. Jadi kalau ada yang mau membantah, saya cuma mengingatkan aja, jangan sedikit-sedikit dihubungkan dengan ritual, jangan sedikit-sedikit dihubungkan dengan keagamaan. Ini ada patogennya. Di Bali ada nggak? Ada. Bebai itu kerauhan patogen. Dia tiba-tiba menyebut nama dewa, nyebut ini bebai. Siapa mungkin ada teman-teman praktisi paranormal pasti paham ini. Kalau mereka paranormal yang benar pasti sudah mengatakan ini tidak benar. Itu Pis. Cara membedakan orang kesurupan yang beneran dan kesurupan dibuat-buat itu bisa kelihatan nggak dari cara dan ekspresinya dia? Perilakunya. Ya, itu. Kita di Bali itu jangan lupa ada yang namanya, saya beragama Hindu ya. Jadi kalau seandainya nanti orang meragukan apa keyakinan dan agama saya, itu saya beragama Hindu. Terus kemudian di Bali itu ada namanya acintil, tanpa bentuk, ya. Jadi Tuhan tidak memiliki wujud. Kalau kita berbicara soal kalau berbicara kalau seandainya ini wujudnya apa? Rangga dan lain sebagainya. Dalam pelajaran agama saya tahu kok, itu namanya manifestasinya. Manifestasi itu kreativitas kita, ya, pandangannya kita. Beliau berbentuk rangga yang rambutnya hitam. Kalau saya enggak, ini bukan rangga nih, ini memang kebetulan rambut panjang aja gitu loh. Nggak ada hubungannya sama hipnosis. Terus kemudian yang kedua ada yang bentuknya yang lain. Ada yang calingnya gitu. Jadi ini manifestasi beliau. Ketika ada orang kerauhan, terus apalagi sampai menyakiti yang lainnya, saya perlu tanyakan itu. Betara sira niki, saniki ini. Ada lagi yang bertanya, kalau yang murah itu gimana? Itu kerauhan yang sengaja dibuat. Ya, seperti tek-tekan di Tabanan, ciptakan kok. Ya, kalau seandainya ngomongin calon narang, ada bangke mata, diciptakan.
Hipnosis bisa nggak menciptakan itu? Bisa. Ya, bangkai mata seperti tadi saya jelaskan sebelum live ini bisa dibuat. Itu kerauhan yang diciptakan, diturunkan gelombangnya ke gelombang theta. Cuman secara agama dilakukan dengan menggunakan ritual. Banten, terus kemudian asap-asapan, caru, terus kemudian gongnya dan lain sebagainya. Jadi 5 unsur manusia itu terpenuhi. Fakok itu ya, visual, auditory, ya, terus kemudian kinestetik badannya, kemudian olfaktori hidung, penciuman, terus kemudian gustatori melalui lidah. Jadi itu. Nah, cara membedakannya gimana? Kalau yang sudah unsur betara, pasti hanya urusannya urusan betara, urusan puro, urusan ini itu dan lain sebagainya. Kalau sudah ada berbicara menuduh si A bisa ngeliat, si B bisa ini, saya nggak yakin itu patogen gitu. Kalau orang teman-teman sesama praktisi spiritual mengatakan tuh apa namanya encam kala contohnya gitu-gitu. Kalau saya ngomong patogen, kalau ada yang mau bantah aja. Kita diskusi lebih jauh lagi tentang itu. Asal mau utara aja, luang dharma, ini niki ampun becek, kini gitu. Gak ada kalau utara ngancam, memangnya ada utara preman. Itu aja. Ada lain. Nah, kembali ke soal pertolongan, Ji. Selain menyerang ego si korban dengan kesurupan itu, mungkin pertolongan seperti apa yang dilakukan agar si korban ini kembali sadar? Tips ya, kalau seandainya ini skupnya Bali aja apa semua nih seluruh Indonesia nih? Kalau Mungkin seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Skupnya yang Bali dulu dah, Ci. Ya? Bali dulu dah. Bali. Kalau Bali, saran saya adalah gunakan otoritas tinggi. Ya, otoritas tinggi itu caranya gimana? Karena kerohan, wah ini kerohan besrem gitu ya, misalnya. Ya kalau wajah-wajah kayak saya ini bisa dijual lah untuk kerohan ya. Langsung kalau seandainya belum ada lagi kebetulan pakai celana pendek baju gini, kasihin kaman, udangnya seremin, bawa mako dikit, wajahnya serem, pegang ini. Harus lihat sama orang yang kerohan ini atau kesurupan nih. Ketisin tirta boleh mereknya apa aja, Andes boleh, Aqua boleh, ini itu. Yang penting jangan pakai Coca-Cola aja, itu produk luar kan. Boleh ngetisin sadar kok dia, tapi otoritas orang yang ngetisin itu harus bagus. Kalau dia kelihatan nih, ya modelnya pakai jin, pakai ini itu dan lain sebagainya, terus kemudian tidak dianggap oleh yang kerauhan itu, tidak bakalan sadar. Cukup otoritasnya tinggi, big bossnya sudah datang, selesai kok. Ya, saya pernah ngalamin itu dalam satu kersos, anak buah saya masih baru, dia tidak pasang anchor namanya. Ketika diinduksi orangnya, ketika dihipnotis orangnya, kerauhan lah dia. Ketika dia kerauhan, tidak bisa berhenti, tangannya sampai hancur, mukul-mukul meja kerauhan. Kan karena saya nggak ada waktu itu, dipanggil lah yang punya, bosnya yang punya dipanggil. Ketika dipanggil itu cukup dipegang sama bosnya, kamu sadar. Selesai kok. Tidak ada pakai ini itu dan lain sebagainya. Tapi kalau di Bali cukup beliin tirta, buatin seolah-olah tirta, baca di sini mantranya, pakai mantra yang paling tidak dimengerti sama dia, paling serem. Oh, mantra tingkat dewa ini ketesen segar. Jamin kalau tidak segar, wah sini tempat saya gratisin baik. Tidak perlu berobat, bayar seandainya dia yang seperti itu. Sini langsung. Terus kemudian di luar Bali gimana? Luar Bali agamanya kan beda. Kalau dia Muslim, tonjolin kiainya, tonjolin ustadznya, kayak baca bismillah lah dulu. Kalau dia Nasrani, ya pendeta, romo, apalah yang biasanya berhubungan, yang memiliki otoritas tinggi dan didengar. Itu. Nah kalau kejadian kayak di apa namanya? Di Gianyar kemarin, simpel caranya, masukin, pisahin di satu tempat. Ada satu teknik caranya, takut-takuti langsung. Bila perlu di belakang ada ular, kalau dia lompat bohong gitu dia. Di belakang ada ular. Kalau kamu beneran gini, gitu loh. Caranya, tapi dia tidak tahu kalau itu dikerjain. Simpel kan caranya, nyembuhin. Setelah itu, dah kamu udah sadar ya. Sih dia minum. Tapi secara manusiawi gitu lah. Iya, harus secara manusiawi. Cuman ya jangan dilukai, karena dia sebenarnya orang udah sakit. Ya. Oke. Nah, dari kacamata hipnosis sendiri, seberapa persen sugesti itu berpengaruh terhadap orang kesurupan atau perawan? 90%, dan saya berani mengatakan hampir 98% itu terjadi. Sugesti berarti. Ya, orang saya di dalam kelas, ya. Saya kebetulan pengajar hipnosis ya. Jadi di dalam kelas itu ada pemangku yang ikut kelas saya. Jadi saya buka aja, ada balian, ada pemangku, ada ini itu dan lain sebagainya yang ikut kelas saya.
Terus kemudian pemangku ini kan pernah kerauhan di sebuah pura. Saya ajak ngomong, oh pernah kerauhan? Gitu loh, pernah, gitu loh. Oke, sekarang tinggal duduk aja. Saya puterin lagu lelambatan. Gong, tang, teng, tang, teng, tang, teng. Terus kemudian saya naikin tensinya. Saya ambil gong kerauhan. Langsung saya snap, tak, gitu loh. Kamu kerauhan lagi. Tanpa pakai mantel, langsung dia kerauhan. Wah, apapun jadinya. Kalau dia jadi pernah nyaloin rangdo, dia langsung jadi rangdo. Dia, wah, langsung. Karena apa? Di pikiran bawah sadarnya sudah tertanam tentang kerauhan itu. Apapun yang dilakukan oleh seseorang di dalam hidupnya, kecuali dia mati baru dia bisa dihapus. Jadi kalau Anda pernah kerauhan, kalau Chris pernah kerauhan, langsung disimpan di pikiran bawah sadar. Biar pikiran sadarnya udah lupa, tapi pikiran bawah sadarnya masih ingat. Saya tinggal panggil aja, dia kerauhan lagi. Kalau dia pernah bebayi, saya tinggal panggil. Itu tinggal saya rubah nama filenya nanti. Gitu. Ada lainnya lagi? Ya, mungkin terakhir sih pesan dan pesan kepada masyarakat agar stigma kesurupan atau kerauhan ini tidak dihubungkan ke hal-hal ini. Ya, kalau seandainya kita mau buat tempat kita biar kelihatan angker, boleh dibuat gitu, tulis yang banyak, terus biar angker kelihatannya, bantu teman-teman media mengangkat itu. Tapi kalau seandainya kita ingin membuat warganya kita, masyarakatnya kita beragama dengan cerdas dan yang lain-lainnya, mulai lihat mana sifat dewa, mana sifat Tuhan, mana kemudian sifat daripada hantu. Kan Tuhan tuh, hantu, Tuhan di kanan, hantu di kiri. Kalau sudah pakai kerauhannya kerauhan mengancam, kerauhan pakai ngancam akan gerubuk ini itu, nah tanyain itu hantu mungkin itu. Ya, tapi kalau sudah Dharma, saya terima persembahanmu sekian, besok-besok pakai begini, itu Tuhan, itu biasa. Ya, saran saya berikutnya, baju kita boleh putih, udang kita putih, ngeleneng bisa, mantra, hafal semuanya. Ingat, Anda hanya Tuhan, manusia, bukan Tuhan. Kita ini masih jauh jalan kita menuju Tuhan. Jangan pernah menjadi petapakan, menjadi dukun, menjadi orang sakti dan lain sebagainya sebagai perwakilan Tuhan atau sebagai wujud separuh Tuhan. Apalagi mau ngobatin orang mengatasnamakan Tuhan. Semua itu Tuhan sudah memberikan pada umatnya. Hanya itu aja. Jadi kalau kawan-kawan mau menerapkan agama yang baik, benar, silahkan, kita dukung kok. Saya orang Bali kok, saya wajib menjaga budaya Bali dan saya juga mempercayai kerauhan itu ada. Dan saya sendiri pernah ngalamin kerauhan. Ya, tidak percaya kan? Saya juga pernah kerauhan. Karena saya pernah kerauhan, saya bisa menggambarkan bagaimana kerauhan. Pasti ada yang nanya ini, kenapa murok ada api ini? Nggak usah kerauhan pakai pantan, dihipnotis saja Anda, di bor-bor pakai api di kelas saya udah biasa, diurakin udah biasa, dijadiin batu bisa, dijadiin bangkai matah bisa. Semua itu ada di pikiran bawah sadar yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ketika ada kerauhan di luar pakem kemanusiaan, sing berdasarkan atau kerauhan Tuhan, itu kesurupan patogen, penyakit betul harus diobati. Mungkin Semeton Bali Express sudah mendapat ilmu dari masternya langsung ini terkait kesurupan dan kerauhan. Nah, mungkin ada Semeton yang tertinggal mungkin tadi menonton video ini, bisa ditonton kembali di postingan Bali Express. Sekian waktunya, terima kasih Om Santi.